Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Fitria Amanda, Melda Rahmatul Karimah, dan Respitorini dari program studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi. Video presentasi ini merupakan tugas dari Bapak Nopri Yuhelman dengan mata kuliah Pengelolaan Laboratorium. Di video kali ini kami akan membahas tentang APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD ini dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Laboratorium kimia merupakan tempat kerja yang memiliki banyak potensi bahaya. Ini meliputi larutan kimia, ledakan reaksi kimia, dan panas dari peralatan. Tak heran, orang yang bekerja di sebuah laboratorium kimia harus menggunakan peralatan pelindung diri atau APD. Berikut merupakan peralatan pelindung diri. Yang pertama yaitu jas laboratorium. Fungsi dari jas laboratorium yaitu melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab kimia ini berupa atas yang pertama flame resistant lab coat. Jas lab yang bahannya dilapisi material tahan air dan tahan api. Jas jenis ini cocok digunakan untuk mereka yang bekerja dengan peralatan atau bahaya yang mengeluarkan panas. Contohnya peleburan sampel tanah, pembakaran menggunakan tanah bersuhu tinggi, dan reaksi kimia yang mengeluarkan panas. Selanjutnya 100% katun lab coat. Ini adalah jas lab yang biasanya digunakan di laboratorium kimia umum, misalnya lab kimia pendidikan. Jas lab ini diperkirakan memiliki umur pakai sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Setelah melewati waktu pakai tersebut, jas ini rentan rusak karena pengaruh bahan kimia asam. Selanjutnya berbahan sintetik. Jas lab ini bisa terbuat dari 100% polyester atau campuran polyester atau katun. Seperti halnya katun lab coat. Jas ini digunakan di laboratorium kimia umum. Yang kedua yaitu kacamata keselamatan. Kacamata keselamatan berfungsi untuk menghindarkan mata dari percikan larutan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Kacamata keselamatan yang biasa digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu sementara disebut dengan clear safety glass.
Sedangkan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia berbahaya disebut dengan clear safety glasses. Pelarutan pelindungan mata ini terdiri dari 3 tipe, yaitu 1. Direct tinted goggles. Umumnya digunakan untuk melindungi mata dari debu, namun tidak cocok untuk melindungi mata dari percikan atau uap bahan kimia. Yang kedua yaitu indirect tinted goggles. Cocok digunakan untuk melindungi mata dari kilauan cahaya dan debu, namun tidak cocok untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu non-tinted goggles. Baik digunakan untuk melindungi mata dari debu, uap, dan percikan bahan kimia. Selain itu, kacamata ini juga bisa digunakan untuk melindungi mata dari gas berbahaya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sepatu keselamatan dan pelindung muka. Sepatu keselamatan. Sandal atau sepatu sandal dilarang digunakan ketika Anda bekerja di laboratorium. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki Anda ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun, di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan laboratorium jika sepatu tersebut digunakan untuk keluar dari laboratorium. Pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau vaksin digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. Alat ini biasanya digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah di alat peleburan skala laboratorium, dan mengambil peralatan yang dipanaskan dengan autoklave. 5. Masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan oleh Anda sehingga gas berbahaya tidak terhirup. Dilihat dari jenisnya, masker gas bisa berupa masker gas biasa yang terbuat dari kain dan masker gas khusus yang dilengkapi material penghisap gas. Masker gas biasa umumnya digunakan untuk keperluan umum, misalnya membuat larutan standar. Sementara itu, masker gas khusus digunakan saat menggunakan larutan atau bahan kimia yang memiliki gas berbahaya, misalnya asam klorida, asam sulfat, dan asam sulfida. 6. Kaos tangan. Kaos tangan atau glove melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Macam-macam kaos tangan yang digunakan di laboratorium biasanya terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena. Terkait kaos tangan yang terbuat dari karet alam, ada yang dilengkapi dengan serbuk khusus dan tanpa serbuk. Serbuk itu umumnya terbuat dari tepung kanji dan berfungsi untuk melumasi kaos tangan agar mudah digunakan. 7.
pelindung telinga. Alat pelindung diri yang terakhir adalah pelindung telinga atau hair protector. Alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoklave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan alat pelindung diri. Kekurangannya antara lain adalah 1. Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna karena memakai alat pelindungan diri yang kurang tepat. Yang kedua, fungsi dari APD ini hanya dapat mengurangi akibat dari kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Yang ketiga, tidak menjamin pemakainya bebas kecelakaan. Yang keempat, cara pemakaian alat pelindung diri yang salah. Yang kelima, alat pelindung diri yang tidak memenuhi persyaratan standar. Yang keenam, alat pelindung diri yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu. Yang ketujuh, alat pelindung diri yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter, dan penyerap. Yang kedelapan, alat pelindung diri dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Kelebihan alat pelindung diri adalah alat pelindung diri ini dapat mengurangi resiko akibat kecelakaan, dapat melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kecelakaan. Sebagai usaha terakhir apabila sistem pengendalian teknik administrasi tidak berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja. Selain mengetahui apa saja yang disebut dengan alat pelindung diri di laboratorium, sebaiknya kita juga tahu cara merawatnya. Berikut adalah cara merawat alat pelindung diri di laboratorium. Yang pertama, meletakkan APD pada tempatnya setelah digunakan. Yang kedua, melakukan pembersihan secara berkala. Yang ketiga, memeriksa APD sebelum dipakai untuk mengetahui adanya kerusakan atau tidak layak pakai. Yang keempat, memastikan APD yang digunakan aman untuk keselamatan. Jika tidak sesuai, maka perlu diganti dengan yang baru. Yang kelima, dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan, serta kondisinya. Yang keenam, apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan alat kerja yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan, maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. Yang ketujuh, penyimpanan masker harus terjamin sehingga terhindar dari debu, kondisi yang ekstrim seperti terlalu panas atau terlalu dingin, kelembaban, atau kemungkinan tercemar bahan-bahan kimia berbahaya. Dari presentasi yang kami sajikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa alat pelindung diri atau APD sangat penting dan diperlukan oleh pegawai, karyawan, engineering, administratif, atau siapapun yang memiliki resiko kecelakaan ataupun bahaya dalam bekerja. Oleh karena itu, APD harus benar-benar dipelajari dan dipahami, baik dalam penggunaannya ataupun pemeliharaannya agar APD bisa berfungsi dengan baik. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah ucap kata selama proses berlangsung, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.